Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, wabil khusus Prof. Ikhwan, Prof. Ari, Prof. Endang dan para guru besar yang lain yang tidak saya sebut satu persatu karena belum tahu namanya. Dr. Edi serta tuan rumah Ibu Dr. Ina. Yang paling indah di sore hari ini adalah ucapan syukur pada Allah. Tadi cerita susah banget ketemu ya katanya. Syukur kita pada Allah ini dibimbing dengan satu kitab suci. Kalau kita renungkan ayat ini, langsung aja ya. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ujung dari ayat ini adalah la'allakum tashkurun. Kalau kita membaca Quran itu seringkali kita temukan Quran itu cerita tentang satu konsep, nanti ujungnya itu menjelaskan tentang apa sih maunya, dalam rangka apa. Kita sudah masuk ke materi sebenarnya, tapi paling tidak pengantar dulu. Jadi saat Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Targetnya apa? La'allakum tattaqun. Lihat bagaimana manajemen Allah Azza wa Jalla dalam menata kehidupan ini, jelaskan rencananya apa, kerjaannya apa, dan targetnya apa. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Sebelum berlanjut, marilah kita bersalawat salam kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersalawat salam untuk Rasulnya tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabat dan orang-orang setia kepadanya. Izin Prof. Ari saya berdiri. Saya biasanya jalan-jalan juga. Mohon izin Bapak Ibu yang saya muliakan. Ayat ini yang pertama kita lihat manhaj tadabburil Quran. Manhaj ini bisa diartikan metodologi, bisa juga diartikan sistem. Asal kata dari nahaja. Nahaja itu menempuh sebuah perjalanan. Manhaj itu tempat kita menempuh sebuah perjalanan. Nah, perjalanan saat ini adalah tadabbur. Saya ingin sedikit sampaikan, apa itu tadabbur? Mungkin agak sedikit aneh. Kalau baca Quran biasa, tilawah itu biasa. Kalau tadabbur jarang kita bicarakan. Tadabbur ini Bapak Ibu sekalian berasal dari kata dabara yang artinya belakang. Tadabbur yaitu at-ta'ammul fil wara, memikirkan sesuatu yang di belakang. Yang dimaksudkan belakang di sini adalah akibat. Di sini tadabbur mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita selalu memikirkan akibat. Maaf. Semua yang kita kerjakan pasti ada akibatnya. Dan Al-Quranul Karim sekali lagi melatih kita untuk memikirkan akibat dari setiap tindakan dan perbuatan kita. Masya Allah. Prof, kalau kita operasi orang itu kan pasti ada akibatnya juga. Akibatnya itu ya sembuh atau sakit. Nah, itu di dalam teori tadabbur ini sudah diantarkan supaya kita selalu memikirkan akibat. Dan ada akibat yang paling dahsyat dari kehidupan itu Bapak Ibu yang saya muliakan, yaitu kehidupan akhirat.
suka tidak suka kita, percaya atau tidak, kalkulasinya begini. Kalau ternyata akhirat itu ada dan kita percaya, kira-kira kita selamat atau untung atau tidak? Halo? Selamat dan untung. Tapi kata orang, kalau ternyata enggak ada, apa ruginya saya percaya? Ada ruginya enggak? Enggak rugi. Karena percaya itu tidak pernah harus merogoh kantong kita dan kita beli kepercayaan itu, enggak pernah. Ini mohon maaf, kadang-kadang suka ada orang yang suka seperti itu. Ya. Apa sih percaya dengan urusan kayak begitu? Saya bilang, kalau kita percaya dan ternyata ada, maka kita untung. Kalaupun saya tetap percaya dan ternyata enggak ada, enggak rugi juga. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika minta kita percaya itu enggak pernah kita membayarnya. Tidak pernah kita harus membayar. Betul atau tidak? Bu, bersama saya masih. Soalnya Prof Ikhwan kalau ibu-ibu nggak diajak ngobrol, itu dia ngobrol sendiri. Betul tidak? Ya, oke. Kita lanjut. Ayat ini masih di ayat tadi. Saya ingin sampaikan sebuah kalimat yang luar biasa indah dari ayat ini. Kembali ke ayat yang tadi dulu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Perhatikan. "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Ya. Kalau membaca Quran, jangan pernah kita berpikir itu adalah kata-kata saya. Ketika kita membaca Al-Quran, pastikan Tuhanmu yang sedang membacakan itu padamu. Walaupun melalui lisan saya, lisan kita semua. Misalkan Bapak Ibu sekalian kalau sholat kan baca surah Al-Fatihah kan? Begitu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini hanya lisan yang Allah pinjam lisan kita ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata Allah, firmanku bukan firman siapa-siapa. Ini penting dihadirkan oleh kita. Makanya pada saat kita melihat ke sini, tsumma awrathnal kitab, kata Allah, kemudian kami telah mewariskan Alkitab. Alladzina istafaina min ibadina. Alkitab ini tidak diwariskan kepada sembarang orang. Enggak. Maka berbahagialah kalau Bapak Ibu sekalian dengan izin Allah dekat dengan Quran. Kenapa? Kata Allah, Quran ini kami wariskan kepada yang kami pilih. Istafaina min ibadina. Dan bahasanya lagi subhanallah, yang kami pilih itu dari hamba kami, kata Allah, bukan hamba-hamba selain kami. Kan banyak manusia yang jadi budak yang lainnya kan. Sadar atau tidak sadar Prof Ari, banyak manusia yang jadi budak selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah katakan, Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini yuk kuatkan, dekatkan diri kita dengan Quran. Dan sekarang tidak susah, di handphone sudah bisa kita download. Lihat Quran itu. Saat kita membaca Quran, saat itulah kita merasakan Allah sedang memilih aku. Allah sedang memilih kita. Jelas? Luar biasa. Jadi orang yang membaca Quran itu orang yang dipilih, bukan orang yang biasa-biasa saja. Maaf ya, kalau saya dipilih Prof Ikhwan misalkan menjadi staf khusus, kira-kira gimana Prof? Saya yang beruntung.
Sekarang yang milih kita bukan Prof. Ikhwan, tapi yang milih kita adalah Allah, pencipta, penguasa yang maha mengatur alam semesta. Disinilah kebahagiaan kita yang pertama. Lanjut, saya tidak akan lanjutkan secara keseluruhan. Kemudian kenapa saya mengambil kata ontologi, nadhariyatul wujud? Sebab kita bicara dulu tentang hakikat hidup ini. Hakikat hidup, saya gunakan istilah di sini konstruksi filsafat ilmu, karena memang teorinya saya ambil dari filsafat ilmu. Berbasis ma'rifah, dasarnya adalah mengenal. Mengenal apa? Segitiga teori kausalita. Kalau boleh saya katakan inilah hukum kausalita dalam Islam. Hukum kausalita dalam Islam itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah Al-Khaliq. Sang pencipta itu yang maha menentukan segala. Bahkan kita seringkali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ungkapan sederhana, itu statement, pernyataan yang pasti. Sungguh kami milikmu ya Allah, dan sungguh kami pasti akan kembali padamu. Mohon maaf, agama bukan persoalan kiai atau ustaz. Agama itu persoalan hidup. Tidak mengambil agama, maka kerugian yang terjadi. Kalau mengambil, tadi saya bilang, kalau ternyata kita beruntung, kalaupun tidak, kita pun tidak rugi. Ngambil agama itu gratis. Coba ucapkan 2 kalimat syahadat, bayar. Halo? Ucapkan 2 kalimat syahadat, sedikit pun kita tidak pernah membayar. Padahal dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu ada pengakuan Allah kepada kita. Kalian adalah hamba-Ku, kata Allah. Maaf ya, kalau saya daftar PNS saja kadang-kadang berbeda ceritanya, ya enggak? Diakui menjadi pegawai negeri, kan? Pengakuan. Nah sekarang pengakuan kita ini ke pertama kali dan segala sesuatunya ke Allah dulu aja udah. Kalau Allah ngakui kita sebagai ibadana tadi, hamba-hamba kami. Halo? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Kan apa-apa, saya ini kalau namanya ceramah, Prof. Ari itu nggak bisa bercanda masalahnya. Terus saja jalan. Gimana? Nggak apa-apa? Karena saya biasa ngaji, bukan ceramah. Apa bedanya, Prof? Kalau ceramah itu cerita yang ramah-ramah aja. Kalau ngaji ya ngaji itu mengkaji betul, sampai paham, sampai ngerti kenapa. Dan saya berharap pulang dari sini Bapak Ibu sekalian minimal selalu tadabbur Quran walaupun 1 ayat sehari. Kenapa? Sebab itu kewajiban. Di samping membaca, tapi mentadaburkan jauh lebih penting. Sampai ada seorang ulama mengatakan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, membaca Quran dengan tadabbur 1 ayat lebih baik ketimbang menghatamkan 30 juz Al-Quran. Kenapa? Karena tujuan Quran, kalau kembali kepada ayat yang tadi 185 ayat surat Al-Baqarah, Allah nyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu huda. Allah tegaskan kami turunkan Quran di bulan Ramadan itu sebagai petunjuk, guidance. Dan petunjuk itu adalah kebutuhan dasar kita. Kalau saya tadi diangkat oleh Prof. Ikhwan jadi pegawai, pasti saya harus minta kepada Prof. Ikhwan, tolong buatkan petunjuknya, Prof. Juklak dan juknisnya gimana?
Prof juga bekerja di RSM pasti mengikuti petunjuk. Betul, Prof? Nggak ada cerita di antara kita bisa bekerja sendiri, nggak bisa. Walaupun mohon maaf, guru besar ketika mau menyampaikan kuliah tetap harus mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan oleh kampus. Nggak bisa kita menentangnya. Dan sifat petunjuk itu la raifa fihi, tidak ada kesangsian. Setuju? Kalau saya kita punya handphone, setiap ada handphone itu pasti ada manual kan? Ada buku-buku petunjuk pemakaian. Kalau kita membaca buku petunjuk pemakaian, pertanyaan saya, apakah pernah menyaksikan isinya? Ragu dengan isinya, Bu? Enggak pernah. Itulah kenapa Allah mengatakan ayat 2 surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba." Kenapa? Sebab kitab ini petunjuk, namanya petunjuk, tidak ada kesangsian. Seluruhnya tinggal dipakai, dilaksanakan dan tidak perlu diperdebatkan. Setuju? Itu sifat petunjuk. Dan petunjuk itu harus dari Sang Pencipta, itu yang terbaik. Petunjuk bukan dari yang menciptakannya, pasti banyak pertanyaan dan disclaimer. Tapi kalau petunjuk itu dari yang menciptakannya, maka pastikan tidak ada kesangsian dan tidak ada perdebatan. Itulah lihat diksi, pilihan kata Al-Quran. Pertama, dzalikal kitabu, itu adalah kitab. La raiba fihi, kata Allah, tidak ada kesangsian. Kenapa tidak ada kesangsian? Hudan lil muttaqin. Karena ini adalah petunjukku yang menciptakan kalian, wahai manusia, yang menciptakan kehidupan dan alam semesta ini, kata Allah. Itu petunjukku yang aku tahu persis hasil ciptaanku. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Logis? Logis atau tidak? Lihat. Al-Quran itu sangat logis. Kalau saya mengambil petunjuk dari Sang Pencipta, no problem, tidak ada masalah. Sama halnya dengan kita sekali lagi menggunakan alat apapun melalui Sang Pencipta. Yang pertama adalah tentu saja terkait Al-Khaliq sebagai Sang Pencipta. Ini mohon maaf, dalam dunia sains hari ini, terutama filsafat, sementara sebagian filsafat kemudian membuangnya. Tidak ada Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan sudah mati. Terus kalau Tuhan sudah mati, siapa yang ngurus alam semesta ini? Oh, diurus dengan sendirinya? Impossible. Gak mungkin. Orang darah kita mengalir saja diatur. Pertanyaan saya, yang mengatur jantung itu siapa? Detak jantung itu. Mungkinkah jantung berdetak dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur? Lagi-lagi Quran memberikan jawaban. Surah Al-Anfal ayat 24, surah 8 ayat 24, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Maaf kalau teori yang lain tidak punya. Jangan katakan bahwa Quran tidak benar. Tapi Quran sudah mengingatkan pada kita, masyaallah muslimin, hamba-hamba Allah, kalau hati itu merupakan yang disebut Malik, raja yang memerintah seluruh tubuh kita. Dia yang merintah ke otak, otak baru perintah ke bawah. Tapi yang tidak percaya pada hati pasti mengatakan perintah ada di otak baru ke bawah. Pertanyaannya, otak diperintah siapa? Dalam Islam, otak diperintah hati. Terus hati diperintah siapa? Ayat ini mengatakan diperintah Allah. Makanya jangan pernah menodai hati nurani.
Jangan pernah kita mengecam atau meniadakan kata hati nurani. Dengarkan kata hati nurani. Sebab dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sebab dia adalah bagian dari kebesaran Tuhan. Allah kalau menitip apa-apa kepada kita lewat hati nurani. Pastikan. Setuju? Setuju? Ayatnya ini. Surah berapa tadi? Surah 8, surah Al-Anfal ayat berapa bu? 24. Ayo sambil ya hafal. Dikit-dikit aja. Ya. Kata Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwa Allah lah, yahulu, yang membuat batas, bainal mar'i, antara seorang manusia, wa qalbihi, dan hatinya. Wallahu. Apa arti membuat batas? Pertama, manusia tidak pernah bisa mengontrol hatinya sendiri. Karena memang ada yang membatasi kita dengan hati. Dia Allah. Mau bukti, Prof? Buktinya kita seringkali sedih dan kecewa. Betul? Pertanyaan saya, Ibu mau kecewa, mau sedih? Halo? Mau kecewa? Mau sedih? Pertanyaannya, kenapa terjadi? Kalau memang terjadi berarti ada yang jauh lebih berkuasa ke hati kita dibandingkan diri kita sendiri. Setuju? Dan surah ini dan ayat ini menjawab. Kata Allah, aku yang lebih berkuasa pada hatimu. Yahulu yang kedua, asal kata dari haulun. Ibu hafalkan doa la haula wala quwata illa billah. Itu doa disebut dengan kanzul arsy. Gudangnya arsy itu ada di doa itu. Kenapa? Coba lihat. Doa itu mengatakan tidak ada sedikit pun daya. Maaf, daya lihat, daya dengar, daya fikir kita, daya rasa, daya yakin kita. Saya mengangkat tangan seperti ini, Bu. Saya mengucapkan kata-kata dari tadi. Daya bicara, Prof. Dengan hadis dan doa itu, saya diingatkan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak pula kekuatan. Melihat dengan kekuatan, yang bahasa lainnya energi, ya kan? Di mana otot kita semuanya lah yang kemudian memberikan energi pada tubuh kita. Ya kan? Ada energi. Energi buat ngomong, energi buat melihat, energi buat mendengar. Itu kekuatan. Kuwatun. Allah katakan kecuali atas dasar kehendakku Allah. Illa billah. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Logika Al-Khaliq juga. Kita beruntung punya pegangan. Punya tempat kembali, punya tempat mengadu. Bayangkan dalam teori filsafat yang tidak percaya pada Tuhan, dia kembali ke siapa? Maaf. Akhirnya fi tughyanihim ya'mahun. Mereka dalam kesesatannya terombang-ambing. Gak jelas. Mau menyembah siapa gak jelas. Mau tunduk pada siapa pun tidak jelas. Tapi dengan kalimat Al-Khaliq semuanya menjadi jelas, clear. Bahkan pertanyaan-pertanyaan mendasar, kenapa saya diciptakan, kenapa alam diciptakan, dan untuk apa, seluruhnya terjawab oleh Al-Khaliq, Sang Pencipta. Yang tidak percaya pada Al-Khaliq, mereka tidak pernah bisa menjawab. Siapa yang beruntung? Yang percaya atau tidak percaya? Itulah kenapa Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang percaya itu adalah yang berada pada petunjuk Tuhanmu, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Untung hidup menjadi muslim itu. Maaf. Nah, inilah pentingnya Al-Khaliq sebagai Sang Pencipta, dan hebatnya
Al-Khaliq ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika dia menciptakan tidak pernah melepas kita. Ini handphone. Ini apa? Saya tanya, yang bikin handphone ini tahu enggak handphone ini di tangan saya? Nggak tahu. Seluruh pencipta selain Allah tidak pernah tahu ciptaannya sekarang sedang berada di mana. Boro-boro dia mengurus apa yang sudah dia ciptakan. Boro-boro tahu boro-boro? Tahu saja Oppo ini di tangan saya, dia pun sudah tidak tahu. Bagaimana dia bisa mengurusnya? Lain dengan Allah. Saat Allah menciptakan kita, Dia tahu persis saya sedang di mana hari ini. Dia yang maha memilikinya. Dia pula yang maha mengurus kita. Siapa yang menggantikan sel setiap hari yang jumlahnya miliaran itu? Kalau bukan dia yang telah menciptakan dan mengurus kita sekaligus. Saya hanya ingin menyatakan pada kesempatan ini. Yuk, serius kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguh kita yakin pada Allah SWT. Sebab kerugian besar saat saya atau kita tidak percaya pada Allah SWT. Rugi hidup ini. Mentok sampai mati. Dan kalau setelah mati ternyata ada kehidupan yang abadi, siapa yang rugi? Tadi sekali lagi, sementara kita percaya akan adanya hari kiamat, itu sebuah keniscayaan. Kalaupun tidak ada, saya tidak rugi. Tapi kalau ada berarti saya untung. Setuju logika itu? Baik. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin kembangkan lagi. Al-Khaliq tadi sudah dinyatakan, ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak pernah melepaskan kita. Dialah yang memiliki kita dengan kalimat inna lillah tadi. Sungguh kita milik Allah. Saat Allah menciptakan alam, Allah pun tidak lepas alam semesta ini. Allah yang miliki, Allah yang kuasai, oleh Allah pula yang maha mengaturnya. Seluruhnya tatanan itu ada dan pasti. Tidak mungkin makhluk bisa menciptakan dirinya sendiri. Lanjut. Yang kedua adalah masih al-khalqu tadi bicara makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Jelas? Selain Allah makhluk. Selain sang pencipta maka adalah yang diciptakan. Siapa saja, mulai dari kehidupan alam semesta dan manusia, terutama manusia terbaik Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, lihat kita masih bicara tentang hukum kausalita. Ada sebab akibat yang telah menciptakan, mendesain sesuatu menjadi akibat. Panas api membuat memuai, siapa yang bikin? Api itu panas, siapa yang bikin? Tentu yang maha menciptakan. Jelas? Al-Khaliq menciptakan aturan namanya khuluq. Khuluq itu akhlak. Kenapa saya ungkapkan dengan khuluq? Pertama, satu akar kata dengan kholaqa, kholqun dan khuluq. Yang kedua, puncak seluruh aturan ada pada akhlak. Setuju? Kalau sudah jadi akhlak, aturan itu begitu indah. Nggak perlu pemaksaan. Dengan sadar aku sholat. Dengan sadar aku wirid. Dengan sadar aku membaca Quran. Dengan sadar kita patuh terhadap aturan. Nikmat enggak? Akhlak pun dibangun di atas hukum. Makanya pada saat ada hukum, itu tuh membangun akhlak. Dan hukum harus dibangun di atas ilmu pengetahuan. Ada tadi obrolan kita tentang naskah akademik. Bikin undang-undang tanpa ilmu, apa yang bakal terjadi? Disitulah kenapa al-alam satu kata dengan alim. Apa?
Alam, satu kata dengan alim. Kenapa? Alam diciptakan oleh keilmuan yang alim. Makanya tersusun begitu indah. Begitu luar biasa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dan bentuk sederhana dari ilmu adalah nama. Komputer, nama bukan? Komputer nama atau bukan? Tapi ibu harus kuliah sampai 2 tambah 4 tahun. 10 tahun belajar ilmu komputer. Hanya sebuah nama. Komputer. Kedokteran sebuah nama. Kesehatan sebuah nama. Tapi di dalamnya ada berbagai macam ilmu dan teori yang luar biasa. Maka Tuhan menyederhanakan ilmu yang begitu hebat cukup dengan sebuah nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bismillah, dengan nama Allah. Sebab nama representasi daripada seluruh makhluk yang ada. Lanjut. Ini tadi hierarkinya sudah saya sudah sampaikan. Hierarki akhlak itu pertama ada hukum, aturan, ada larangan dan lain sebagainya, ada reward and punishment, janji dan ancaman. Makanya harus berdasarkan ilmu pengetahuan, ada naskah akademik, filosofi pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi ketika bikin undang-undang cipta kerja tanpa naskah akademik, apa yang terjadi? Undang-undang IKN tanpa naskah akademik. Mohon maaf, saya pernah di DPD RI 10 tahun. Jadi saya paham. Ketika IKN betul ada naskah akademiknya, tapi konon ketika dibaca sangat tidak ilmiah. Apa yang terjadi? Masalah. Contoh kasus saja. Halo? Boleh? Boleh ngomong gini? Ketika suatu undang-undang tanpa naskah akademik, sekali lagi kekacauan dan kehancuran yang bakal terjadi. Lihat Allah contohkan. Kalau bikin hukum, bikin aturan, ada ilmunya kata Allah Subhanahu wa taala. Adam saat diciptakan ditempatkan sebagai khalifah. Khalifah itu adalah jabatan politis di muka bumi. Allah bekali dia dengan nama-nama tadi yang tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Lanjut. Kita masuk pada tadabbur tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kenapa harus tadabbur ini ayatnya? Ini kalau nanti silahkan Bapak Ibu sekalian, kalau berminat mangga di fotokopi, ada sedikit penjelasan. Ya, mangga silahkan. Kalau enggak apa-apa. Baik. Nah, ayat ini Shad ayat 29 menyatakan kitab yang kami turunkan pada engkau hai Muhammad mubarakun, diberkahi. Apa arti diberkahi? Ditambah segala bentuk kebaikannya. Sehingga tidak ada satu kata dalam Quran yang tidak baik. Semuanya baik. Kalau Bapak Ibu sekalian baca alif lam mim bukan satu kata. Itu 3 huruf. Alif, lam dan mim. Setiap huruf 10 kebajikan kata Allah. Aku kata Allah yang kasih. Bukan siapa-siapa. Bu, mau dikasih Allah atau mau dikasih suami? Dua-duanya. Biasa. Nah, hadirin sekalian, terus kata Allah apa? Untuk apa itu Quran diturunkan? Liyadabbaru, supaya mereka memikirkan. Itu inti. Lanjut. Saya bicara 10 menit lagi insyaallah. Ini teorinya yang tadi sama, diteruskan saja. Oke, kita masuk pada tadabbur. Ini tulisannya agak acak-acakan. Ini aja cukup. Apa itu tadabbur? Memikirkan. Teorinya seperti apa? Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang diawali dengan fiqhul lughah. Mentadabburkan ayat karena ini bahasa Arab. Mau tidak mau, ibu bapak harus mempelajari kata demi kata.
Oke, saya mulai dari Al-Fatihah karena semuanya sudah hafalkan. Al-Fatihah. Ada yang belum hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama, Al-Fatihah asal kata dari fataha. Itu bahasanya. Fataha artinya membuka. Oke, selesai fiqhul lugah. Masuk pada fiqhul munasabah, fikih korelasi. Perhatikan bagaimana Al-Quran dan Islam melatih korelasi ini sebagai landasan berpikir ilmiah. Setuju? Bu, kita melakukan riset S1, S2, S3 kemarin saya sama cuman mencari ada korelasi atau tidak antara satu variabel dengan variabel yang lain. Betul? Lihat. Al-Fatihah itu satu variabel yang artinya pembuka. Pertanyaannya, Prof, pembuka apa? Allah nggak sebut awalnya, akhirnya, cukup dengan kata-kata ini adalah pembuka. Pertanyaannya, pembuka apa? Dalam kaidah bahasa Arab, kalau tidak disebutkan apa dan siapa, maka berlaku umum. Artinya, pembuka seluruh persoalan hidup yang kalian hadapi wahai manusia. Itulah Bu suratul Fatihah. Jadi kalau ibu salat Allahu Akbar dengan namanya saja, kita sudah terinspirasi untuk membuka pikiran kita. Buka pikiranmu wahai manusia, kata Allah. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Buka dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saat aku buka makanan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya dimensi yang sifat yang fisik yang aku lihat, nasi dan makanannya tidak, tapi ada sebuah keberkahan yang tidak pernah kita lihat, tapi itu menjamin kehidupan. Setuju? Kesehatan. Sehat terlihat atau tidak? Sehat itu terlihat atau tidak? Cerdas kelihatan atau tidak? Yang kelihatan otaknya. Betul? Brain yang kita lihat. Mana cerdas? Di mana cerdas? Ada orang gak percaya sama Tuhan. Terus dibilangin, kata Abu Nawas, orang gak percaya sama Tuhan nanti dibakar. Kalau dibakar berarti di dalam api. Setan termasuk. Kalau setan terbuat dari api terus dibakar di api, nggak terasa dong. Siapa bilang? Ditabok aja sama dia. Pok. Ya. Begitu ditapok dia bilang sakit. Kata dia, kenapa sakit? Ya sakit. Mana sakit? Nggak ada. Padahal yang nabok kamu adalah kulit dan itu pun ada kulit. Ternyata kamu sakit. Siapa bilang? Kalau orang diciptakan dari kayak iblis diciptakan dari api dan dibakar api kemudian dia tidak panas. Sama dengan kulit yang ditabok sama-sama ketemu kulit tapi ternyata sakit. Logis? Itulah hebatnya para ulama terdahulu, Pak. Kalau bicara tentang masalah agama, Masya Allah, enak. Baik hadirin sekalian yang saya muliakan. Yang kedua sekali lagi adalah fiqhul munasabah. Korelasikan hubungan Al-Fatihah dengan ayat-ayat yang lain. Apa hubungannya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Inti dari Bismillah adalah rahmat Allah. Maka yang pertama kali kita minta pada Allah, Bapak Ibu sekalian, kunci dari seluruh aturan itu adalah rahmat. Makanya perhatikan, kenapa setiap surah dalam Quran selalu diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. Sudah habis. Kayaknya tadi bilangnya 1 jam. Oke. Saya lanjut sedikit ya. Nah, di sini kita mengatakan fiqhul munasabah berarti hubungkan antara tadi sebagai pembuka dengan rahmat Allah. Jadi kita pertama minta kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu ya. Bahkan pembuka ini bisa masuk ke yang lain. Masuk yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Syukur. Kita minta ke Allah apa? Ya Allah, buka pintu syukur-Mu ya, agar hamba benar-benar jadi orang yang pandai bersyukur padamu.
Ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu yang kedua, yang mengatur alam semesta. Sebab kata Ar-Rahman Ar-Rahim, hubungkan dengan sebelumnya ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Allah mengatur alam semesta itu dengan rahmatnya, bukan dengan keperkasaan dan paksa. Enggak. Coba lihat, pernah enggak Allah maksa kita? Pernah enggak Allah maksa kita? Semua kembali ke pilihan kita, Bapak Ibu sekalian. Maaf ya, kita mau sholat pernah dipaksa oleh Allah? Enggak. Allah cuma bikin aturan, hukum seperti ini. Kalau begini, konsekuensinya begini. Kalau begini, konsekuensinya seperti itu. Itu namanya konsekuensi logis. Makanya agama ada dua. Satu, agama dalam pengertian aturan. Ad-din dalam Islam itu pengertiannya dua. Satu ad-din sebagai aturan dan sebab. Akibatnya adalah ad-din yang kedua, yang di hari kiamat dan di akhirat. Jelas? Maka dunia adalah negeri sebab dan akibat adanya nanti di hari kiamat. Maka ada kata Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Kenapa? Semua amal kita, suka tidak suka, kata Allah, aku akan balas kalian. Yang ngomong ini Allah, bukan saya. Kalau saya mungkin dipercaya, tidak dipercaya, itu urusan yang lain. Tapi kalau sudah Allah yang bicara, Allah yang mana? Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah menciptakan alam semesta, Allah yang telah menciptakan dunia dan akhirat. Ada dua dunia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua alam, satu dunia ada akhirat. Apa yang ciptakan, kata Allah? Mau menentang? Bisa menentang itu? Tidak bisa. Betul? Ya? Apa yang ciptakan segala sesuatu? Nah, itulah fikih korelasi. Korelasikan maksudnya hubungkan dengan ayat berikutnya. Dan yang terakhir adalah minta petunjuknya pada Allah. Ketika ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rabb, petunjuk apakah yang ingin kau berikan pada hamba? Ada petunjuk ilmiah yang bisa dipelajari, namanya knowledge atau explicit knowledge. Tapi ada petunjuk yang tacit knowledge, dan tacitnya pun adanya di Allah, bukan di otak saya, bukan di pikiran saya. Allah bisa saja memberikan inspirasi apapun pada ibu. Beda dengan inspirasi yang ibu beri, yang dapatkan dengan apa yang Allah berikan pada saya. Beda dengan inspirasi yang diberikan kepada sang suami. Beda inspirasi dengan yang didapatkan oleh seorang istri dan ibunda serta ayahanda. Itulah indahnya petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.